Dalam video bagian pertama, saya telah berbagi cerita tentang pengalaman mencari kerja dan sampai pada kesimpulan bahwa usaha, kepandaian dan keterampilan saja tidaklah cukup untuk meraih sukses. Kita harus berupaya mendapatkan juga rahmat dari Allah, Sang Maha Pencipta. Dalam video bagian kedua ini, saya akan berbagi pengalaman merintis karir di kilang LNG Badak, di Bontang, Kalimantan Timur. Dan bagian terakhir adalah tentang masa berkarya di LNG Tangguh, Papua Barat. Adapun pengalaman selama 6 tahun berkarya di LNG Donggi Senoro, Desa Batuy, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, insya Allah akan menyusul. Tepat 1 tahun setelah diwisuda, saya memulai karir di PT Badak NGLco di Bontang, Kalimantan Timur diawali sebagai proses engineer. Oke ya, kemudian tadi seperti saya sudah uraikan, saya akhirnya merintis karir di LNG Badak. Jadi Pak Yoga bilang tadi bukan kecebur, sebenarnya tetap aja kecebur. Bukan saya memilih dengan sengaja, tapi saya kecebur di sini. Cepat kawin, cepat kawin. Itu 3 bulan tak diberi tugas apa, karena sebagai proses engineer harus tahu kesisteman ya. 3 bulan hanya baca manual, ngantuk. Cepat capek ngantuk, karena nggak ada tugas apa-apa, jalan dan sebagainya, baca manual. Manual kan membosankan ya. Kemudian yang tugas pertama, upgrading new turbine pelanggan, mungkin di unit 39 masih ingat ada di unit 39. Itu tugas yang sangat challenging untuk saya, yang pertama kali sebagai engineer. Kemudian saya ditugasin untuk memimpin debottlenecking project dari segi engineeringnya. Setelah itu juga diberi tugas melakukan hazard to utilities dan sebagainya. Selanjutnya tanpa saya sadari, itulah tugas terakhir saya sebagai proses engineer, karena setelah itu, dalam rangka professional development program, saya ditugaskan di Departemen Operasi. Lama setelah itu baru saya menyadari bahwa berkat pengalaman di Departemen Operasi inilah saya bisa mencapai karir yang terbaik yang sesuai dengan kemampuan saya. Setelah saya di engineer, kemudian saya ditugasin sebagai operation ya. Ini katanya awalnya dalam rangka istilahnya personal development ya, personal development. Tapi kenyataannya kecebur di situ. Sekali lagi kecebur cukup lama sebagai operation. Jadi saya tidak kembali lagi ke engineering. Saya dapat pengalaman di hanya 7 tahun. Selama bertugas di Departemen Operasi ini saya pernah mengalami beberapa pengalaman yang mencekam. Salah satunya adalah kebocoran LNG dari kerangan tie-in atau sambungan ke train F yang sedang dibangun. Dan ada pengalaman sangat mengerikan itu waktu tie-in train F, LNG-nya sempat tumpah di tie-in itu dan meledak. Jadi ada semen setebal, ya, semen itu terbongkar sampai terbang ke cukup tinggi, mungkin ada 7 meteran ya. Luar biasa ternyata. Kenapa bisa begitu? Karena LNG ternyata setelah dia keluar, pelan-pelan dari sekitarnya menjadi dingin, tidak langsung menguap, dia akan menjadi tetap dalam keadaan cair. Kemudian masuk ke gorong-gorong, di gorong-gorong yang tempatnya tertutup, ketemu dengan air, itu sama dengan minyak panas disiram dengan air. Jadi meledak ya, meledak, dan itulah yang karena istilahnya rapid vaporization, dia mengembang dalam waktu yang sangat singkat, sementara ruangannya sempit, sehingga terjadilah ledakan. Jika Anda ingin tahu lebih detail, silahkan ikuti video saya yang linknya akan saya sertakan di dalam kolom deskripsi di bawah ini. Itu mudah-mudahan akan pernah terjadi lagi di istilahnya proses sidang ya, kalau kita sebut di era sekarang. Kemudian saya ditugasin sebagai standar koordinator. Ini tempat meraih rekor ya, 5,5 hari startup, mulai dari gas-in sampai dengan LNG. Setelah sukses memimpin startup Train F, saya mendapat tugas sebagai shift superintendent. Ketika itu kilang LNG Badak sudah dibagi menjadi 2 modul, yaitu modul 1 mengendalikan train A, B, C, dan D,
serta modul 2 untuk train E, F, G, dan H-Shift Superintendent mengikuti arahan perintah harian dari Day Superintendent masing-masing modul, tetapi memiliki kewenangan untuk melakukan hal di luar perintah harian jika dipandang perlu dari segi keselamatan, keamanan maupun efisiensi. Selanjutnya saya ditugaskan sebagai Train EFGH, Section Head. Selama bertugas di sini saya mendapat tugas tambahan sebagai tim penilai Quality Improvement Program yang ketika itu sedang digalakkan. Saya juga ditugaskan mengikuti Quantitative Risk Assessment atau QRA dari Emergency Shutdown Valve Train FDDNV, Paris. Kemudian saya kembali mendapat tugas Startup Kilang, yaitu sebagai Startup Manager Train H. Meskipun kegiatan startup dapat kami koordinasikan dengan sangat baik, tetapi Tuhan berkehendak lain. Terjadi insiden, valve yang baru dipasang di utilities tiba-tiba meledak hanya beberapa jam sebelum tetesan perdana LNG dari Train H diperoleh. Peristiwa ini menyebabkan tertundanya startup. Hasil investigasi menunjukkan valve yang dipasang memiliki kelemahan desain ketika digunakan untuk media steam. Setelah sukses startup Train H, saya kemudian ditugaskan di Production Planning sebagai Section Head yang bertanggung jawab atas penjadwalan dan berhubungan dengan Pertamina selaku penjual LNG dan juga dengan para penyedia gas atau gas supplier. Saat itu saya harus mengatasi isu kontaminasi perlite ke dalam tangki LNG dan menghadapi keluhan pembeli terutama pembeli Jepang. Padahal ketika itu jadwal pengapalan LNG dari PT Badak sedang dalam puncaknya. Jumlah pengapalan LNG mencapai 413 kapal per tahun, jadi setiap hari selalu ada kapal bersandar dan terkadang 2 dari 3 loading dock digunakan untuk loading LNG ke kapal. Ketika PT Arun di Aceh mengalami force majeure di tahun 2000, PT Badak mendapat tugas menggantikan suplai LNG dari Arun ke Jepang. Tiba-tiba tanpa dapat diduga sebelumnya, di awal tahun 2001 terjadi penurunan suplai gas ke PT Badak. Penurunan suplai gas terus terjadi sepanjang tahun-tahun berikutnya. Kemungkinan, ini hanya asumsi saya pribadi, pada saat itu seharusnya mungkin sudah ada well maintenance, tapi digenjot terus, dan terjadilah declining itu setelah itu. Jadi tidak mampu lagi untuk memproduksi seperti itu. Semua kan, kenapa dia 2001 gasnya turun terus? Tidak ada yang tahu itu, 2001. Baru setelah itu kita sadarin, oke ternyata habis. Sejak 2001 itu, produksi dari LNG Badak terus menurun setiap tahun. Kemudian saya mendapat promosi menjadi Deputy Operation Manager yang bertanggung jawab terhadap pengoperasian marine, storage dan loading, utilities modul 1 dan 2. Tahun 2006, saya memutuskan untuk menerima tantangan commissioning, Startup and Operation Train 1 dan Train 2 LNG Tangguh di Teluk Bintuni, Papua Barat. HR manajernya menghubungi saya melalui Pak Olan yang telepon saya. Kenapa kamu tolak? Kamu kan bisa di sini. Ada saya pindah di. Pelajaran penting. Dari pengalaman selama 22 tahun saya berkarya di PT Badak, saya menyimpulkan bahwa kita harus selalu menyiapkan diri terhadap segala bentuk tantangan baru dalam tugas. Kita tidak pernah benar-benar tahu dengan pasti, tantangan apa yang akan kita hadapi. Ketika tantangan itu datang, terimalah dengan optimis dan segeralah bertawakal kepada Allah Sang Maha Pengatur alam semesta, karena sejatinya kita bisa sukses bukanlah karena usaha, kepandaian dan keterampilan kita semata, tetapi karena rahmat darinya. Bukankah ada juga segelintir orang yang bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan di dunia ini meskipun tanpa usaha, kepandaian dan keterampilan yang memadai? Jika Anda suka, atau merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, like dan share. Tonton video bagian ketiga tentang kisah dan pengalaman berkarya di kilang LNG Tangguh. A+ Profesional menyediakan layanan paket hidrovakum. Alat hidrovakum kami menggunakan air sebagai media penangkap debu, kotoran, dan tungau, bahkan virus. Air, pada awalnya bersih sebelum pemvakuman. Selama proses pemvakuman, air menjadi semakin keruh dan kotor.
Beginilah hasilnya, yang menandakan bahwa karpet itu tadi kotor. A+ Profesional menyediakan layanan paket hidrovakum. Hanya Rp300.000 untuk 2,5 jam hidrovakum. Karpet, sofa, kasur Anda mungkin tampak bersih, tetapi setelah dihidrovakum menjadi lebih bersih, terbukti dengan media air yang menjadi kotor selama proses pemvakuman. Jangan biarkan debu, kotoran, tungau, virus, terus melekat dan terkumpul di karpet, sofa, atau kasur Anda. Lakukan pembersihan dengan hidrovakum secara rutin demi kesehatan keluarga yang Anda cintai. Hubungi kami di 0812 8022 1712. Paket hidrovakum A+ Profesional. Hanya Rp300.000 untuk 2,5 jam hidrovakum. Jangan biarkan debu, kotoran, tungau, virus, terus melekat dan terkumpul di karpet, sofa, atau kasur Anda. Segera bersihkan dengan hidrovakum. Hubungi kami di 0812 8022 1712. Kunjungi website kami www.aplusprofessionalhomecleaning.com. A+ Profesional juga menyediakan layanan daily cleaning. General cleaning, bathroom cleaning, cuci sofa, cuci kasur, cuci karpet. Hubungi kami di 0812 8022 1712. Wilayah operasi, Bintaro, BSD, Tangerang Selatan, Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi. Hubungi kami di 0812 8022 1712. Hubungi kami di 0812 8022 1712.